warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Masih dengan saya, Mem Santi, yang akan memberikan mata pelajaran matematika untuk hari ini. Karena hari ini masih dalam suasana belajar mandiri di rumah, maka saya harapkan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa terbantu untuk kalian semua yang menonton video ini sampai selesai. Begitu ya, silahkan untuk ditonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bab baru setelah statistika, yaitu tentang limit fungsi. Di sini kalian perlu tahu pengertian dasar dari limit itu sebenarnya seperti apa. Misal ada fungsi dari fx yaitu x min 2. Nah, disuruh tentukan nilai dari fungsi fx-nya itu dengan atau untuk x mendekati 3. Tentukan nilai fx untuk x-nya itu mendekati 3. Nah, bagaimana maksudnya? Di sini misalkan nilai x dan fx kita buat kolom. Nilai x yang mendekati 3 itu apa saja? Misalkan 2,8 itu mendekati 3 ya, kalau dibulatkan. Kemudian 2,99 dan seterusnya sampai dengan mendekati 3. Yang mendekati 3 lagi itu berapa? 3,001 itu mendekati 3. Lagi 3,01 juga mendekati 3 kalau dibulatkan. Nah, fungsi fx yang nilainya mendekati 3, x-nya yang mendekati 3 itu berapa? Nah, fx itu fungsinya adalah x min 2. Berarti x di sini ganti dengan 2,8. Jadi 2,8 dikurangi 2, maka fx-nya adalah 0,8. Lagi, berapakah fx jika x-nya adalah 2,99, maka nilai fx-nya karena fx adalah x min 2, maka x diganti dengan 2,99 dikurangi 2, hasilnya adalah 0,99. Jika x-nya diganti dengan 3, maka 3 kurangi 2 adalah 1. 3,01 dikurangi 2 adalah 1,001. 3,01 kurangi 2 adalah 1,01. Nah, jadi nilai fx yang dimana untuk x mendekati 3, dia nilainya adalah mendekati 1, 0,8 dibulatkan jadi 1, 0,99 mendekati 1, 1,01 mendekati 1, 1,01 mendekati 1. Jadi nilai dari limit fungsi x min 2 dengan x mendekati 3, nulisnya begini, sama dengan 1. Paham ya? Jadi limit itu mendekati. Nah, sekarang kita menuju ke nilai limit dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara substitusi. Berikutnya dengan cara faktorisasi. Masih ingat cara faktorisasi? Cara faktorisasi. Terus ada pakai cara perkalian bentuk sekawan. Lanjut, ada yang namanya dalil L'Hopital atau turunan. Turunan itu nanti akan lebih spesifik materinya di kelas 3, namun di sini nanti saya akan berikan beberapa contoh. Untuk selanjutnya saya langsung ke contoh. Coba perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang A, yaitu cara substitusi itu seperti apa? Substitusi. Substitusi itu apa? Substitusi itu penggantian. Nama lain dari substitusi itu penggantian atau diganti. Nah, yang pertama, misalkan ada limit 4x dikurangi 5, di mana x mendekati 3. Berapakah nilainya? Nah, cara substitusi adalah dengan cara mengganti nilai x ini dengan 3. Itu adalah substitusi. Jadi tinggal dikalikan aja, 4 kali 3 dikurangi 5. Berapakah itu? 4 kali 3, 12, kurangi 5 adalah 7. Selesai. Itu cara substitusi. Lanjut yang kedua, misalkan saya berikan contoh yang lain. Ada limit x plus 5 dibagi akar dari x plus 1, di mana x mendekati 3. Berapakah nilainya? Nah, kalau cara substitusi berarti dengan cara apa tadi? Penggantian. X-nya diganti dengan 3. Oke, berarti 3 ditambah 5
dibagi akar dari X-nya diganti 3 ditambah 1. 3 tambah 1. Akar 3 tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Berarti akar 4 adalah 2. Maka 8 bagi 2 adalah 4. Selesai. Oke, selanjutnya adalah dengan cara faktorisasi. Dengan cara faktorisasi digunakan, ini tuh cara ini digunakan jika dengan cara substitusi, jika kan digunakan jika ada fungsi f(x) per gx, ada perperan, ada fungsi yang perperan. Kamu carakan dengan substitusi, hasilnya itu 0 per 0. Jadi misalkan kamu pakai cara substitusi, tinggal menggantikan nilai x-nya saja dalam bentuk fx per gx, ini fx per gx diganti x-nya, tapi nilainya 0 per 0, berarti itu bukan penyelesaian. Kalian harus lanjutkan ke cara faktorisasi. Contoh ya. Oke, sebelum ke contoh saya berikan catatan dulu. Misalkan ada faktor a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka faktorisasinya adalah a plus b, a min b. Jadi kalian mengingat kalau ada operasi yang mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya itu apa? Penjumlahan jadi negatif atau negatif jadi positif dengan nilai yang sama. A sama A, B sama dengan B. Maka faktorisasinya adalah A depan dikali depan adalah A kuadrat, belakang kali belakang, B kali min B adalah min B kuadrat. Oke. Sekarang, kalau ada A kuadrat plus B kuadrat, itu faktorisasinya adalah A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Ini sebagai catatan saja. A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu sama aja dengan A min B pangkat 3 ditambah 3AB kali A min B. Ini sama-sama min. Kalau dia A pangkat 3 negatif B pangkat 3, berarti ini diganti aja. A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB ditambah. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk contohnya. Yang pertama, misalkan ada sebuah limit x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 dibagi x kuadrat dikurangi 16, di mana x mendekati 4. Nah, kalau ada limit, kita harus coba cara substitusi dulu, baru pakai cara yang lainnya jika tidak menemukan atau ketemu 0 per 0. Misal di sini, kalau x kita ganti dengan 4, jadinya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 12 per 4 kuadrat dikurangi 16 sama dengan berapa? 4 kali 4 16, min 4 min 12 min 16, 16 dikurangi 16 adalah 0, 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 16 adalah 0. Jadi ini bukan penyelesaian. Nah, ini bukan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya seperti ini. Limit x kuadrat min x min 12 dibagi x kuadrat min 16, di mana x mendekati 4. Nilainya berapa? Cara faktorisasi itu berarti ini dibuat faktorisasi dari x kuadrat min x min 12 difaktorisasi jadi berapa? Coba ya. Di sini berapa dikali berapa hasilnya adalah min 12, ini tuh dikali berapa tambah berapa hasilnya adalah min 1, ini ditambah berapa tambah berapa hasilnya min 1, berapa kali berapa hasilnya negatif 12. Berapakah itu? Misal ada 4 kali 3, 4 kali 3 adalah 12, sedangkan ini negatif, berarti salah satunya adalah negatif. Di sini berapa tambah berapa negatif 1. Nah, berarti otomatis yang lebih besar itu negatif. Min 4 tambah 3 adalah min 1. Min 4 kali 3 adalah min 12. Maka ketemunya adalah min 4 dan 3. Maka faktor yang didapat adalah x min 4 dikali x plus 3. Ini adalah faktorisasi dari x kuadrat min x min 12. Dibagi. Nah, ini perhatikan. X kuadrat min 16. Berarti masih ingat? Kalau depan kali depan hasilnya a kuadrat, belakang kali belakang hasilnya min b kuadrat. Ini adalah x kuadrat min 16. Artinya x min x kuadrat min 4 kuadrat. Berarti kalau dibuat seperti ini jadinya x plus 4 kali x min 4. Oke. Nah, kalau seperti ini kan bisa dicoret ya.
Yang dicoret adalah X min 4 dan X min 4. Nah, jadi hasilnya adalah limit X plus 3 dibagi X plus 4, di mana X mendekati 4. Kalau sudah seperti ini, kalau udah ada yang dicoret, berarti kita tinggal substitusikan aja atau ganti X dengan 4. Jadinya 4 tambah 3 dibagi 4 tambah 4. Hasilnya berapa? 7/8. Selesai. Oke, sekarang masih contoh dalam cara faktorisasi, di mana limit di sini 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 dibagi x min 2, di mana x mendekati 2. Kita buat cara substitusi dulu. Kalau cara substitusi coba perhatikan, artinya x diganti dengan 2. 2 kuadrat adalah 4 kali 2 8. Dikurangi 3 kali 2 adalah 6. 8 kurangi 6 adalah 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Terus lanjut. Jika X diganti dengan 2, berarti 2 kurangi 2 adalah 0. Berarti 0/0, berarti bukan cara substitusi. Kita pakai cara faktorisasi, oke. Kalau pakai cara faktorisasi, di sini tadi kan bedanya ini X kuadrat min X min 12. Sedangkan di sini adalah 2X kuadrat min 3X min 2. Artinya yang di depan X kuadrat ada koefisien 2. Berarti gimana cara faktorisasinya? Caranya 2 kali min 2 adalah min 4 ya. Nah, kalau udah dapat seperti itu, baru seperti tadi. Berapa kali berapa hasilnya negatif 4, berapa ditambah berapa hasilnya adalah negatif 3. Nah, berapakah itu? Berapa kali berapa hasilnya negatif 4, berapa tambah berapa hasilnya negatif 3? Kira-kira berapa kali berapa? 1 kali 4, coba. 1 kali 4, 4. Karena ini negatif, berarti salah satunya adalah negatif. 1 tambah 4, biar jadi negatif 3, berarti salah satunya negatif. Yang lebih besar, biar hasilnya adalah negatif. Berarti di sini adalah 1 dan negatif 4 hasilnya. Artinya, 2x kuadrat ditambah 1 itu sama dengan x. Negatif 4 itu berarti negatif 4x. Selanjutnya dikurangi 2. Gitu. 2x kuadrat ditambah x dari 1, negatif 4x dari negatif 4, dikurangi 2 karena faktor terakhir adalah negatif 2. Negatif 3x-nya itu diganti sama x dikurangi min 4x. Selanjutnya dibagi x min 2. Artinya faktorisasi yang di atas ini pasti ada unsur yang di bawah. Berarti yang atas ini ubah jadi seperti yang di bawah, biar bisa dicoret. Nah, jadi di sini kita perhatikan yang persamaan awal dan persamaan akhir. 2x kuadrat plus x jika disederhanakan menjadi bagaimana? 2x dikali x dikali, biar jadi 2x kuadrat adalah 2x, x kali 2x, 2x kuadrat ditambah 1. X kali 2x, 2x kuadrat, x kali 1 adalah x. Dikurangi 2. Kenapa gitu? Karena seperti saya yang bilang tadi, biar unsurnya sama dengan yang di bawah, yaitu x min 2. Berarti ini udah ada x, di sini dikurangi 2. Pasti di sini adalah nilainya sama dengan 2x plus 1. Coba, min 2 kali 2x adalah min 4x, min 2 kali 1 adalah min 2. Jadi, dibagi x min 2. Yang atas kita operasikan dulu. Limit. Di sini berarti kita pisah x min 2 dikali 2x plus 1 dibagi x min 2, di mana x mendekati 2. Nah, yang bisa dicoret adalah x min 2. Kita coret sama-sama. Nah, barulah jadi limit x mendekati 2 dari 2x plus 1, nilainya berapa? Nah, kalau udah ada yang dicoret, berarti kita langsung pakai cara substitusi, di mana x ini kita ubah jadi 2. 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Selesai. Gitu ya, paham ya? Untuk cara faktorisasi. Kita coba lagi yang ketiga. Kalau ada soal lain lagi. Misalkan ada limit x kuadrat dikurangi 25 dibagi x dikurangi 5, di mana x mendekati 5. Otomatis kalau cara faktorisasi dipakai, berarti cara substitusinya di hasilnya 0/0, yang kita nggak usah nyoba lagi ya. Kita langsung aja
X kuadrat dikurangi 25 per X min 5, berarti yang di atas ini pasti ada unsur X min 5. Nah, jadinya X kuadrat min 25, berarti sama aja dengan X kuadrat dikurangi 5 kuadrat per X dikurangi 5. Masih ingat ya tadi? Nah, dibuat seperti ini. Di mana X mendekati 5. Kalau ada X kuadrat min 5 kuadrat berarti ada perkalian sekawan. Limit X plus 5 dikali X min 5. Depan kali depan X kuadrat, belakang kali belakang, 5 kali min 5 adalah min 5 kuadrat per X min 5. Yang sama kita coret. Jangan lupa ini adalah X mendekati 5. Kalau udah ada yang dicoret berarti kita substitusikan, kita ganti X jadi 5. Hasilnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Selesai, gampang ya? Nah, sekarang kita ke cara perkalian akar sekawan. Untuk perkalian akar sekawan digunakan saat fungsi yang kita cari itu dalam bentuk akar. Dan sama jika fx sama per gx-nya itu disubstitusikan, nilainya adalah 0 per 0. Gitu ya. Kalau ada 0 per 1 berarti masih ada penyelesaiannya. 1 per 0 berarti masih ada penyelesaiannya. Berapapun per 0 atau 0 per berapapun itu masih ada penyelesaiannya. Kecuali kalau 0 per 0 berarti bukan penyelesaian. Kita lanjutkan ke cara perkalian akar sekawan jika dia bentuknya akar. Nah, sekarang kita ke catatan. Ada catatannya, kalau perkalian akar sekawan, kalau kalian menemui akar A ditambah akar B, maka perkalian sekawannya itu dikali dengan akar A dikurangi akar B. Ada juga kalau ada A plus akar B, maka perkalian sekawannya adalah A min akar B. Kalau ada akar A dikurangi B misalkan, berarti akar A ditambah B. Tinggal diganti pengoperasiannya aja. Nah, kalau sudah, kita langsung ke contohnya. Misalnya nomor 1. Ada limit X min 4 dibagi akar X min 2 di mana X mendekati 4. Caranya gimana kalau ada akarnya? Dikali sekawan. Berarti limit X min 4 dibagi akar X dikurangi 2 dikali yang akarnya yang kita ubah operasinya. Kali akar X ditambah 2 per akar X ditambah 2. Di mana X mendekati 4. Hasilnya berapakah? Kalau udah seperti ini, kita pisahkan yang atas biar lebih mudah kita gabung. Limit X mendekati 4, X min 4, kali akar X ditambah 2, dibagi, nah di sini perhatikan, dia merupakan pengalian dari sekawan. Perkalian sekawan, akar sekawan. Di mana ini negatif, ini positif, di mana nilai depan sama, belakang sama, belakang sama. Berarti, kalau seperti ini kita kalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan, berarti akar X kali akar X adalah X. Lanjut, min 2 kali 2 adalah min 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dicoret? Iya. X min 4 dan X min 4 dicoret. Jadi masih sisa limit X mendekati 4 dari akar X ditambah 2. Nah, kalau udah ada yang dicoret berarti tinggal disubstitusikan sama kayak dengan cara faktorisasi. X diganti dengan 4 jadinya akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Selesai. Oke, saya berikan contoh yang kedua tentang untuk limit perkalian akar sekawan. Yang kedua, misalkan ada limit 2x dikurangi 4 per 3 dikurangi akar dari X kuadrat ditambah 5. Di mana X mendekati 2. Nah, gimana caranya kalau ada akar seperti ini? Perkalian sekawannya ada sebagaimana? Caranya, kita tulis dulu limit 2x negatif 4 atau dikurangi 4 dibagi 3 dikurangi akar dari X kuadrat plus 5, di mana X mendekati 2 dikalikan sekawan berarti dikali akarnya yang sekawan. Misalkan yang di pembilang itu ada akarnya berarti kali yang pembilangnya, tapi kalau yang di penyebut berarti kali yang di penyebutnya yang ada akarnya pokoknya. Nah, lanjut dikali akar sekawan dari 3 min ini adalah 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi 3 plus X kuadrat plus 5. Nah, selanjutnya kita tulis kembali limit dari X mendekati 2, pembilang kita jadikan 1 jadi 2x min 4 dikali 3 plus akar
dari X kuadrat plus 5 dibagi. Nah, penyebut di sini kita perhatikan dia merupakan akar sekawan. Kalau akar sekawan berarti nilai depan dan nilai belakang sama, tinggal pengoperasiannya yang berbeda. Berarti depan kali depan, belakang kali belakang, depan kali depan, 3 kali 3, 9. Min akar plus akar, min akar kali plus akar, berarti min akarnya hilang jadi X kuadrat plus 5. Lanjut, limit dari pembilangnya kita tulis ulang lagi, kali 3 plus akar dari X kuadrat plus 5 dibagi. Nah, yang bawah kita operasikan dengan mengurangi atau mengeluarkan yang di dalam kurung, jadinya 9 dikurangi X kuadrat min kali plus min 5, dimana X mendekati 2. Selanjutnya limit dari yang di atas kita tulis ulang dulu, kali 3 plus akar dari X kuadrat plus 5, hasilnya adalah 9 dikurangi 5 adalah 4 dikurangi X kuadrat, dimana X mendekati 2. Selanjutnya kita perhatikan di sini 4 dikurangi X kuadrat, artinya 4 dikurangi X kuadrat berarti depan kali depan, belakang kali belakang, berarti ini merupakan hasil dari perkalian sekawan, berarti 2 plus X dan 2 min X, gitu ya. Nah, selanjutnya berarti yang di atas ini kita ubah jadi salah satu unsur ini. Nah, contohnya 2X min 4, kita keluarkan negatif 2 kali 2, jadinya negatif 4 min X. Coba, min 2 kali 2 adalah min 4, min 2 kali min X adalah plus 2X. Nah, kalau udah seperti ini berarti salah satunya kan ada yang bisa dicoret. Nah, itulah maksud saya tadi, harus sesuai dengan salah satu unsur yang ada di bawah ini. Lanjut, dikali 3 ditambah akar dari X kuadrat plus 5. Lanjut, yang bisa dicoret kita coret. Hasilnya adalah limit negatif 2 dikali 3 plus akar dari X kuadrat plus 5 dibagi 2 plus X, di mana X mendekati 2. Nah, kalau sudah ada yang dicoret berarti kita perlu substitusikan. Substitusikan nilai X di sini kita ganti menjadi 2. Berarti min 2 kali 3 ditambah akar dari X-nya diganti dengan 2 kuadrat ditambah 5. Hasilnya adalah 2 plus 2. Negatif 1 kali plus akar 9. Nah, sekarang atau kalau enggak negatif 1 dikali yang di dalam kurung 3 ditambah akar 9 adalah 3 per 2. 3 tambah 3, 6. 6 kali min 1 adalah min 6 bagi 2. Sama dengan negatif 3. Selesai. Oke, sekarang kita ke contoh yang terakhir. Contoh yang D, dalil L'Hopital atau turunan. Turunan itu digunakan jika ada fungsi fx dibagi gx, jika disubstitusikan hasilnya sama, yaitu 0 per 0. Jadi kalau 0 per 0 berarti bukan penyelesaian. Sekali lagi, jika hasilnya 0 per 0 maka bukan penyelesaian. Berarti kalian harus cari pakai cara lain. Nah, di sini kalau sebelumnya kalau hasilnya 0 per 0 berarti kita pakai cara faktorisasi. Kalau dalam bentuk akar kita pakai cara perkalian akar sekawan. Tapi di sini boleh kita pakai, misalkan hasilnya 0 per 0, boleh langsung kita pakai cara turunan. Nah, saya contohkan. Nah, di sini ada fungsi fx, yaitu misalnya x kuadrat plus 3x. Berarti turunan itu sama aja dengan f aksen x atau turunan dari fungsi fx. Adalah di sini x-nya pangkat 2. Berarti jadi kalau diturunkan 2x pangkat 1. Jadi pangkatnya berkurang 1. Tapi yang di depannya, di depan variabel x, kita kalikan. Jadi misalkan di sini ada 2x kuadrat, berarti 4x turunannya. Nah, ditambah 3x, karena di sini nggak ada pangkat, pangkatnya 1, berarti 1 kali 3 adalah 3. X-nya pangkat 0, jadi tidak ditulis. X pangkat 0 adalah 1. Nah, sekarang kalau
Dari turunan pertama ini hasilnya adalah 2x plus 3. Coba kita turunkan lagi. 2x turunannya adalah 2, betul. 3 turunannya tidak ada, berarti cukup 2. Gitu ya. Selanjutnya, saya berikan contoh yang sama di cara faktorisasi, yaitu di limit x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 dibagi x kuadrat dikurangi 16, di mana x mendekati 4 sama dengan, nah di sini x-nya berarti kita substitusikan ke 4 dulu. Caranya kan begitu. 4 kuadrat dikurangi 4 adalah 16 dikurangi 4 adalah 12. 12 kurangi 12 0. 4 kuadrat adalah 16 kurangi 16 0, berarti 0 per 0, berarti bukan pakai cara substitusi. Lanjut, kita pakai cara faktorisasi atau boleh pakai cara perkalian akar sekawan jika dalam bentuk akar, tapi ini dalam bentuk faktorisasi ya, berarti pakai cara faktorisasi atau pakai cara turunan. Gimana pakai cara turunan lebih gampang daripada cara faktorisasi? Di sini x kuadrat. X kuadrat turunannya adalah, di sini kan tidak ada ya, tidak ada angka di depan x, berarti dia angkanya 1. 2 kali 1 adalah 2x. X pangkat 2 jadi x pangkat 1. Dikurangi x. X-nya pangkat 1, berarti cuman 1. Per x kuadrat berarti jadinya turunannya adalah 2x. 16 turunannya adalah 0. Tadi 12 berarti turunannya adalah 0. Nah, berarti cukup sampai di sini. Kalau sudah seperti ini, baru kita substitusikan jadi x diganti dengan 4, yaitu 2 dikali 4 dikurangi 1 per 2 kali 4. 8 dikurangi 1 adalah 7, 2 kali 4 adalah 8. Sama seperti cara faktorisasi hasilnya ya kan? Tapi lebih gampang di turunan. Silahkan kalian mau pakai cara faktorisasi atau pakai cara turunan, terserah kalian lebih gampang yang mana. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk materi limit. Sebelumnya adalah limit fungsi di mana x mendekati a ya. Sekarang limit tak hingga di mana x nanti akan mendekati tak hingga. Ada caranya sendiri. Kita perhatikan. Di sini limit tak hingga. Jadi untuk nilai dari limit x mendekati tak hingga itu ditulisnya limit fungsi dari fungsi fx di mana x mendekati tak hingga. Ini adalah penulisannya. Nah, sekarang ada caranya, yaitu cara penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, perhatikan bentuknya. Pertama, jika bentuk limit adalah limit dari fx per gx, jadi perperan seperti ini, di mana x tak hingga, bagaimana cara penyelesaiannya? Berarti kita harus melihat atau penyelesaiannya itu melihat koefisien x pangkat tertinggi. Maksudnya apa? Yang namanya koefisien misalnya adalah di sini ada 2x min 4. Berarti koefisien dari x adalah 2. Variabelnya adalah x, gitu ya. Jadi koefisien di sini penyelesaiannya itu dengan melihat koefisien x yang pangkatnya tertinggi. Jadi yang diambil adalah koefisien dari x, di mana x-nya itu pangkat yang tertinggi yang dipilih. Kita langsung ke contoh. Misalkan ada limit 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 7 dibagi x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 5. Di mana x mendekati tak hingga. Nah, kita perhatikan pangkat tertinggi. Pembilang penyebut pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Berarti koefisien yang diambil adalah 2. Di penyebut, apakah ada x yang pangkat 4? Tidak ada, berarti dia sama dengan 0. Jadi 2 per 0. Berapapun yang dibagi sama dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Selesai hasilnya. Gitu ya. Ini contoh yang pertama, contoh A. Sekarang yang contoh B. Misalkan ada limit 5 min 2x dikurangi x kuadrat dibagi x kali 2 plus 3x, di mana x mendekati tak hingga. Gimana caranya? Kita lihat pangkat tertingginya. Apakah pangkat tertingginya x kuadrat? Iya.
Untuk penyebutnya apakah X kuadrat ada atau tidak? Kalau belum ada, kita operasikan dulu nih di sini. Kalau bisa dioperasikan, kita operasikan dulu biar kita tahu pangkatnya. 5 dikurangi 2X dikurangi X kuadrat dibagi 2X ditambah 3X kuadrat. Nah, di sini berarti pangkat tertingginya sama-sama pangkat 2. Yang pembilang pangkat tertingginya pangkat 2, koefisiennya adalah negatif 1. Yang penyebut pangkat X pangkat 2, koefisiennya adalah 3. Jadi hasilnya adalah min 1/3. Selesai. Gampang ya? Nah, kita perhatikan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu dalam bentuk akar, tapi bentuknya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar yang kedua adalah pakai koefisiennya adalah PQR. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana cara untuk penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya juga ada beberapa nih. Yang perlu kita ingat, penyelesaian yang pertama, jika A sama dengan P atau koefisien di sini sama dengan yang di sini, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Ini adalah ketentuannya ya. Kalau dia A sama... Nah, lanjut. Kalau penyelesaiannya ada lagi nih. Kalau misalnya ini yang pertama. Yang kedua, penyelesaiannya jika ada A lebih dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Langsung aja isi tak hingga. Yang ketiga, kalau penyelesaiannya misalkan bentuk yang seperti ini dan A itu kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Gitu ya. Nah, saya langsung ke contoh. Contoh. Limit dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, di mana X mendekati tak hingga. Gimana penyelesaiannya? Nah, bentuknya adalah sama seperti bentuk ini. Bentuk kedua. Kalau bentuk kedua, nah dilihat nih, apakah A di sini sama dengan P di sini? Ya, koefisiennya sama-sama 1. Berarti kita pakai rumus ini. Langsung saja B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? 2 dikurangi. Kalau tidak kita tulis aja di sini biar nggak bingung. Akar di sini AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dari PX kuadrat plus QX plus R. Nah, berarti B-nya adalah 2, Q-nya adalah min 1 per 2 akar dari A. A-nya di sini adalah 1. Nah, langsung saja nih. 2 min kali min adalah plus. Jadi di sini min kali min adalah plus, berarti 2 ditambah 1 dibagi 2 akar 1 adalah 1, berarti 2 akar 1 adalah 2. Hasilnya adalah 3/2. Selesai. Demikian untuk limit tak hingga. Silakan dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio dan jangan lupa dicatat sebelum mengerjakan kuis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.